Oke, halo teman-teman Reakemers. Jadi siang ini kita lagi di Reakem dan alhamdulillah saya lagi bareng mentor saya. Mentor. Beliau ini ownernya KMS, pasti teman-teman semua sudah kenal, dan selamat datang Kak di Selamat datang. Thank you. Dan yang bikin saya penasaran sebenarnya Kak begini, saya melihat tidak banyak orang yang bisa memulai usaha itu. Dari saya tahu sekali posisinya KMS itu dari awal bangunan yang hampir kumuh ya. Hampir bukan kumuh, belum selesai sebenarnya. Iya, bangunan yang tidak selesai. Bagaimana bisa disulap? Maksudnya inspirasi dan ide gila aja kayak bagaimana bisa itu? Awal mula KMS kilometer 1 ya. Kalau awal mula KMS itu kan namanya kita ambil dari nama kilometer 1 dulu. Iya. Kenapa kita ambil nama dari kilometer 1? Simbol saja. Iya. Kilometer 1 itu kebetulan ada tugu tugu kilometer, pas kilometer 1 Topo itu ada di depannya kafe. Oh iya. Pas depannya pinggir jalan situ. Itu simpel sekali itu. Kita ambil nama itu. Terus untuk memulai pembangunannya kemarin, jujur sebenarnya berawal dari keresahan. Keresahannya di mana? Satu, di situ tempat kasihan juga kumuh, berumput, dan orang selalu bertanya, ini mau jadi apa? Saya bilang ini sebenarnya mau jadi ruko, cuman karena ya gitulah, banyak faktor kendala. Alhamdulillah kita coba melihat referensi, contoh-contoh di luar untuk memulai sebuah usaha bisnis warkop awalnya sebenarnya, bukan kafe ya. Kita kemarin ke warkop. Cuman lambat laun kita coba progres, akhirnya ya hari ini KMS selalu berbenah. Yang tadinya bangunannya memang tidak selesai, kita coba selesaikan dengan kondisi apa adanya. Tapi kan begini Kak, apakah memang basicnya kita sudah memulai itu dari dunia usaha, yang pastinya kan tidak mungkin tiba-tiba langsung. Misalnya kita, apakah awalnya memang sudah ada usaha sebelumnya atau langsung ini KMS yang pertama? Oh begini, kalau saya memulai usaha dulu itu tahun 2012 itu saya bikin usaha warkop dulu, kecil-kecilan di rumah, di Mamuju. Saya ada di kompleks itu, di kompleks BTN, saya bikin rumah saya itu jadi warkop, tempat nongkrongnya teman-teman komunitas bola pada saat itu. Awal mula saya situ mulai bisnis usaha warkop dulu. Kebetulan hijrah, menikah sama di Topoyo, menikah sama orang Topoyo, hijrah ke Mateng 2016. Saya sempat bikin juga warkop di Topoyo juga, di situ namanya Kampung Cafe. Kampung Matengku, Mateng tak. Itu yang sampai tagline itu, Matengku, Mateng tak. Mateng kita semua. Iya itu konsepnya. Saya buat di situ. 1 tahun kita kontrak. Setelah 1 tahun lihat kondisi kayaknya kurang apa ya? Bukan sih kurang menjanjikan, cuman situ kendalanya memang parkiran. Parkirannya tidak memadai karena cuman parkir 2 mobil sudah nggak bisa masuk lagi kendaraan lain. Nah, awal mulanya sih itu. Terus sampai 2017 stop. Kacau. Ya manajemen begitulah karena masih belajar, banyak yang harus kita mempelajari. Saya sendiri yang jadi barista di dalam, ditambah ibu biasa di dapur, makanya ganti-gantian. Akhirnya karena dikontrak juga, kita juga nggak bisa mau panjang karena pada saat itu kita mau lanjut banyak yang harus dipikir, terutama parkiran. Hanya break lagi 1 tahun. 2018 saya tidak ada kegiatan. 2019 bulan 6 baru saya cuma mulai garap KMS kilometer 1. 2019 kita garap bulan 6. Mulai kita kerja. Launchingnya di bulan 12 kemarin. Berarti awal 2017. 2018 akhir. 2018. Kita sudah mulai merancang. Awalnya kita bukan mau bangun warkop, pencucian mobil, cocoknya. Tapi hitung-hitung nggak cocok. Tapi begini Kak, maksudku saya kan banyak sih saya lihat, apalagi persaingan warkop, kafe hari itu ngeri. Dan saya sempat lihat juga KMS sempat masuk di hidroponiknya, saya pernah lihat. Maksudnya kegagalan apa yang biasanya kita bikin harus Kak begini lagi.
Karena kan banyak orang yang dicari tahu itu bagaimana caranya mencapai itu. Kalau saya mungkin pertanyaanku, kegagalan apa yang orang mungkin tidak tahu? Kegagalannya KMS ya, iya, selama kita bangun selama ini sudah 4 tahun ya. 4 tahun KMS, kegagalan apa yang orang-orang itu enggak pernah tahu. Nggak tahu ya. Iya. Kalau bicara masalah gagal dalam dunia usaha, dunia bisnis sebenarnya wajar sekali. Iya. Itu sesuatu yang harus kita lalui ya. Jadi kalau selama ini, selama 4 tahun saya coba, maksudnya bangun KMS, Iya. kegagalan yang pernah kita lalui itu ya salah satunya tadi itu, kita coba kemarin mau combine antara kafe dengan kebun hidroponik. Iya. Tapi setelah kita lalui, bukan sih ribet, cuman memang harus memang agak terpisah space-nya. Nah kemarin saya di hidroponik agak lumayan besar modal keluar, tapi pengelolaannya lagi yang tidak maksimal. Karena karyawan kerja di kafe, kerja juga di hidroponik, akhirnya enggak fokus. Terus memang ya agak mengganggu space lah, memang harus terpisah dari situ kemarin kalau itu. Terus kegagalan lain sampai hari ini, gagal sebenarnya kalau saya banyak sih gagal, cuman selalu dibenahi. Makanya saya selalu pakai tagline sama Nana bahwa KMS itu berbenah terus, harus berbenah terus, harus berbenah terus. Yang gagal mungkin kemana, yang rusak coba kita perbaiki. Begitu sih kalau sampai sekarang kalau KMS. Kalau masalah gagal sampai hari ini ya selalu diperbaiki. Gagal dia perbaiki lagi. Diperbaiki, yang mana salah dia diperbaiki, jangan diulang. Itu. Iya, oke. Tapi maksudku begini, kalau misalnya kita bangun selama 4 tahun dan ternyata KMS bukan yang pertama. Ada kampung kafe yang kemarin start dari warkop. Memang sampai hari ini belum kepikiran dah. Kan teman-teman mungkin seusia atas sekarang ada yang sudah di posisi tertentu lah di dunia kerja dan seterusnya. Ya, kalau saya sampai ini bersyukur sekali dari misalnya waktu kemarin kita bangun warkop di Mamuju 2012, terus kita hijrah ke Topoyo, ke Mateng 2016. Itu pun juga gagal juga di situ karena ya kategori gagal itu karena kenapa? Kita contoh masukkan modal 50 juta, tidak kembali sama sekali, justru gagal. Dari hasil kegagalan semua yang tadi ini kita coba belajar, perbaiki semuanya, di mana yang salah. Akhirnya terbangunlah KMS yang hari ini konsepnya memang yang harus selalu berbenah, memperbaiki. Jadi kalau masalah itu sih tergantung dari siapanya yang mau, maksudnya mau berusaha berbisnis. Yang namanya bisnis kan tidak pernah mulus, pasti. Nama ombak kan begini, tidak mungkin lurus terus gitu. Tidak seru jadi kalau lurus terus saja. Tapi tidak tertarik ya Kak, misalnya kayak kerja kantoran atau kerja, karena kan ya mungkin kalau orang yang pernah hidup di tempat metropolitan pasti keraputi lah. Lebih menjanjikan ya. Ya kalau saya memang saya sadar diri gitu ya. Satu, banyak keterbatasanku. Saya ya, saya tidak tahu orang lain. Saya mau masuk kantoran, saya tidak terlalu paham dengan dunia yang namanya ngetik-ngetik apa segala macam. Saya tidak paham gitu. Itu dan memang dulu memang sampai hari ini saya memang belum pernah ada rasa memang mau kerja kayak begitu kantoran enggak. Jadi awal mula 2012 itu memang saya sudah niat bahwa saya mau coba jadi pengusaha gitu. Yang memang waktuku saya atur sendiri. Saya memang bukan tidak mau diatur, tapi kan kita harus diatur dengan waktu juga, karena kapan waktu kita buang-buang kan percuma juga. Jadi memang ya sampai hari ini dan komitmen saya ya memang tetap jadi pengusaha kafe. Mudah-mudahan kedepannya saya cuma berharap KMS itu bisa jadi kafe yang besar, itu doanya, dan bisa mempekerjakan banyak orang, terutama masyarakat di Mamuju Tengah. Itu Ji intinya. Semoga ya kafe juga. Amin. Makanya harus memang saling support. Harus saling support. Karena kalau kita mau kerja kantoran semua, siapa yang kerja kayak begitu? Tidak ada. Tapi mungkin bisa enggak Kak? Karena begini juga Kak, tantangannya kita misalnya pemuda-pemuda kita yang sudah lanjut pendidikan tinggi, misalnya sudah sarjana, nanti masuk ke dunia kerja dan seterusnya. Malu lah misalnya kalau kita kerja yang lain karena kita sarjana misalnya. Bisa enggak kalau kita ini basicnya sarjana kah atau seperti apa? Paham. Iya. Jadi kan sekarang itu jadi
jadi bukan polemik ya, banyak kesan adik-adik Iya, iya. itu setelah selesai studi sarjana dengan kondisi hari ini memang agak susah cari Iya, iya, iya. peluang kerja ya, apalagi kantoran dan sebagainya karena butuh apa itu? Butuh semacam ada memang ketentuan-ketentuannya Iya, yang memang banyak. mungkin dia tidak bisa ikuti Iya. prosedurnya. Nah, kalau saya juga sarjana Ji, Iya. tamatan S1 juga sarjana Iya. hukum. Hukum. Iya, sarjana hukum, tapi justru saya sampai hari ini saya tidak pernah lihat ijazahku. Karena memang saya sudah niatkan memang saya mau jadi pengusaha. Iya, iya, iya. Darinya 2012 itu sampai hari ini saya mau jadi pengusaha. Mau itu pengusaha besar ke depannya amin. Iya. Walaupun Amin. atau cuma jadi pengusaha begini, tidak ada masalah. Yang jelas sampai hari ini saya komitmen, tapi niatku saya mau jadi orang besar. Dikenal dengan usahaku sendiri, bisa mempekerjakan orang banyak. Jadi polemiknya di sini teman-teman adik-adik yang selesai studi sarjana bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Ya kalau saya belajar dulu lah. Kalau memang mau cari passionmu di mana, cari di mana kau suka gitu. Kalau memang kau suka kantoran, ya buruh. Iya, iya. Maksudnya kok arahkan dirimu ke situ. Ya caranya mau jadi misalnya kau masuk di perusahaan sawit contohnya. Ya paling tidak kau bisa ada dasar lah sedikit tentang itu yang kau masuki. Saya rasa anak muda hari ini teman-teman saranku sih kalau saya terutama adik-adik, teman-teman kakak-kakak yang ada di Mamuju Tengah ya. Dimanapun kalian mau bekerja ke depan harus memang ada belajar sedikit. Tahu ilmunya. Kau mau jadi buka usaha kafe, mau buka usaha laundry, mau buka usaha apapun itu, kau harus paham, apalagi tidak sesuai dengan basic yang kau studimu. Hukum ke bisnis. Akhirnya sekarang itu teman-teman semua, saya lihat banyak anak muda hari ini yang selesai kuliah bingung, mau kantoran juga berpikir, saya maksudnya kontrak. Kasihan juga, gajinya berapa tidak sesuai, pasti juga dia, masa saya sarjana baru mau kerja kayak begitu, masa saya sarjana masa mau jual sayur. Itu kan tantangan sebenarnya. Kembali lagi sama mereka pribadinya. Memang dari niatnya kalau kau memang mau kantoran ya buruh itu, tuntut itu. Kejar terus ya. Kejar itu. Karena saya sampai hari ini saya juga sarjana. Sarjana, bahkan beberapa juga usaha yang pernah saya lalui, bahkan saya pernah terjun dunia kontraktor. Ujung-ujungnya kembali ke situ karena memang nyamannya di situ, sukanya di situ. Ngapain saya mau kantoran kalau saya nyaman di bisnis F&B kuliner. Tapi kan ada lagi yang bilang begini, Kak. Iya, bisnis itu butuh modal yang pertama. Dan bisa jadi misalnya kita punya privilege tertentu misalnya kan. Apakah kan kita banyak dituduh begitu, Kak. Misalnya enak kamu karena orang tuamu begini. Saya alami itu. Kamu punya channel begini gitu, orang dalam dan seterusnya. Itu kan privilege. Bagaimana kita lihat itu? Kalau saya menanggapi hal semacam itu, sebenarnya itu cuma alasan sih buat teman-teman yang buat narasi seperti itu, alasan gitu. Saya juga sering dituduh kayak begitu. So dia bilang, enak kita kan dah. Kenapa? Kita misal maaf ya maksudnya orang tua tak begini. Terus kita punya ada memang lahan dan sebagainya. Iya, saya bilang. Itu saya bersyukur. Itu saya bersyukur karena ada orang tua. Tapi real, walaupun mungkin kau misalnya dimodali sama orang tua. Contoh saya misalnya kau dimodali sama orang tua. Pertanyaanku, kau dimodali 100 juta, mampu tidak kau kembangkan itu usaha? Betul, Kak. Belum tentu. Mentalnya juga pasti. Terus yang kedua, banyak teman-teman selalu memulai usaha, selalu bicara masalah uang dan modal. Susah kan lah, tidak ada uang ini, tidak ada modal. Apa kita mau pakai beli? Saya bilang, banyak bisnis yang saya lihat di luar tidak menggunakan modal tapi menggunakan otak. Maksudnya dia berpikir idenya yang dia jual. Contoh, ya banyak sih kita lihat. Contoh, dia tidak punya uang, tapi dia punya modal. Modal apa? Modal pikiran dan konsep. Saya panggil, Andri kau bantu saya. Saya punya konsep kayak begini. Setelah saya paparkan ini saya punya konsep apa segala macam, kau tertarik pasti kau invest bos. Itu contoh-contoh kecil kayak begitu. Nah kalau itu mau jadikan alasan kapan kita memulai? Itu yang jadi masalah selalu di sini. Teman-teman selalu cuma melihat susah karena kau ini, susah, menuduh. Tapi kau tidak lihat bagaimana prosesnya. Bagaimana jatuh bangun. Belum tentu. Saya mau tantang teman-teman. Saya misalnya kasih kau contoh 10 juta. Kau bisa tidak dalam 3 bulan kau kembali 30 juta? Betul. Iya, pasti kau berpikir. Makanya memang harus belajar caranya.
memulai saja dulu biar kita tahu. Trial and error. Di belakang Coba, itu apa ya, pasti ada kendala, tapi kan kita bisa atasi. Orang besar itu karena masalah, Ji. Orang besar karena sesuatu pengalaman. Yakin saja. Nah, jadi ini jawaban buat teman-teman yang selalu berbicara tentang privilege ya. Coba aja sendiri dulu ya, Kak. Coba dulu baru berbicara privilege. Karena siapapun sebenarnya kalau punya privilege belum tentu juga itu bisa dimanfaatkan. Belum tentu. Jangan itu dijadikan alasan terus. Akhirnya kita tidak maju. Akhirnya stagnan di situ-situ saja. Cuma jadi komentator. Dan mungkin ini yang terakhir yang bikin saya. Karena begini, Kak. Saya itu kalau lagi nongkrong begini sama teman-teman yang mungkin sefrekuensi lah. Yang punya impian besar tentang bisnis dan seterusnya, pasti kita selalu punya impian besar pasti, bahwa kita mau begini meskipun kita tahu kapasitas dan batasnya kita. Kalau big win-nya kita ini ke depan apa yang hal besar yang misalnya KMS itu konsepnya nanti kayak begini. Untuk KMS ya, harapanku itu sebenarnya jujur mimpiku itu besar sebenarnya. Saya juga tidak egois dalam berpikir tentang bisnis ke depan. Tapi harapan saya, cita-citaku ini semoga didengar ya. Saya cuma bercita-cita, berkeinginan, impian itu saya bilang, mudah-mudahan suatu saat nanti saya ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang banyak betul-betul. KMS menjadi sebuah perusahaan yang memang bisa banyak orang yang bisa bernaung di situ. Banyak orang yang bisa dihidupi. Itu cita-cita ke depan. Banyak orang yang bisa. Maksudnya harapannya orang tentang saya punya usaha itu nanti besar di situ. Ada memang sesuatu yang memang nanti ke depan, makanya saya selalu bilang, ya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti apa yang saya kerjakan hari ini, apa yang saya cita-citakan, yang memang setiap hari saya doakan, KMS ini bisa menjadi wadah tempatnya teman-teman, terutama anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, kita bisa sama-sama join di sini, bisa sama-sama jalan ke depan. Itu harapanku ke depan. Nggak banyak. Tapi ada nggak rencana franchise kan ini? Kalau untuk sekarang belum ada, belum ada. Agak susah kalau franchise. Belum. Masih banyak, ada variabelnya kalau itu franchise masih banyak. Karena kita sekarang juga di KMS jujur kita masih banyak kekurangan, masih banyak kekurangan. Makanya selalu saya bilang berbenah, perbaiki yang ada kita perbaiki. Jangan kita cuek dengan bisnis kita, perbaiki yang sudah ada. Itu modal besar itu. Terakhir sekali lagi nih, Kak, karena kan kita tahu persaingan dunia kafe hari ini tuh besar, hampir setiap sudut itu ada kafe. Bagaimana kita menghadapi itu? Kalau saya untuk di skala Topoyo ya, kita kan di skala Topoyo menuju tengah, ada berapa teman-teman yang saya bilang bukan kompetitor sih ya, itu semua salah satu bagian dari kolaborasi sebenarnya harusnya kita bangun. Kompetitor itu agak-agak gimana ya? Ada persaingan di sana. Saya bilang untuk hadapi itu sebenarnya begini. Kalau saya di KMS selalu bilang kita jual jasa di situ. Yang kita jual itu jasa pelayanan. Jadi memang pada intinya jasa itu ketika tamu datang perbaiki pelayananmu. Itu bagian salah satu untuk ya persaingan-persaingan yang memang harus kita jaga. Pasti selalu ada pembanding ketika kafe A, kafe B, kafe C itu kan ketika orang datang pasti membandingkan mana yang bagus, mana yang tidak. Ya kalau saya sih selalu memperbaiki itu pelayananku yang saya harus utamakan. Kenapa? Kita nggak tahu masalah minuman, makanan, produk lain kan beda-beda seleranya orang. Kita belum tahu. Tapi kalau masalah pelayanan itu wajib kita utamakan. Kenapa? Itu kesan pertama orang masuk, sapaan dan sebagainya. Kalau masalah produk itu relatif kalau bagi saya. Jadi untuk mengatasi itu saya lebih fokus ke pelayanan, pelayanan tamu karena itu yang paling wajib kalau buat saya. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Karena begini teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang tadi ini tidak di briefing ya, kita tiba-tiba ada satu hal yang saya mau tanyakan sama beliau dan beliau belum bersiap menjawab itu di sini gitu. Dan tentu ini akan menjadi waktu yang kita tunggu. Semoga nanti, Kak, hal itu bisa dijawab di lain waktu dan masih punya kesempatan. Masih panjang waktunya insya Allah.
Terima kasih banyak Kak. Siap, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan konten kita jadi Area Cafe. Teman-teman yang punya pemikiran gila, ide-ide gila, kami tunggu di Area Cafe untuk ngobrol dan bicara tentang konsep dan apa yang bikin teman-teman beda daripada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.